berseru memanggil namanya, berdoa Dia akan segera menghampiri dirimu. Percaya Dia tak jauh darimu, Dia hanya sejauh doa. Shalom sahabat Morning Christ yang dikasihi Tuhan. Hari ini kita kembali diingatkan bahwa dalam segala perkara berseru dan berdoa kepadanya. Karena Tuhan tidak pernah jauh dari kita. Dia hanya sejauh doa. Yes. Amin. Mari kita sama-sama membuka Morning Christ ini dengan berdoa. Ya Tuhan, kiranya di pagi yang penuh dengan anugerah-Mu ini, kami bisa terus merasakan kedekatan kami dengan Tuhan. Sehingga setiap saat, setiap waktu, kami berjalan dalam menjalani kehidupan ini dengan penuh sukacita. Karena Tuhan ada beserta kami. Terima kasih Tuhan. Amin. Sahabat Morning Christ yang dikasihi Tuhan, pagi ini kita diingatkan Dia, Tuhan yang kita cintai hanya sejauh doa. Nah, kita untuk meyakini dan menggumuli hal itu lebih lanjut, kita ditemani seorang Bapak yang kita kenal dengan Bapak Edison Ferdinand Siagian yang sudah aktif di GKI Gejayan ya. Amin. Dalam paduan suara dan persekutuan. Beliau datang di tengah kita untuk men-sharingkan pengalaman-pengalamannya tentang bagaimana kedatangan atau kedekatan Tuhan dalam kehidupannya, dalam kehidupan keluarganya. Nah, bicara tentang Tuhan Pak Edison, pasti Pak Edison mengenal Tuhan juga diantaranya dari orang tua kan? Amin. Nah, kalau boleh tahu apa ini yang orang tuanya Pak Edison? Kalau nggak salah namanya Bapak Musa ya, dan Ibu Siagian. Bapak Musa Siagian dan Ibu Sinta Pasaribu. Wah, ini apa nih yang diajarkan beliau-beliau kepada Pak Edison yang lalu menjadi keyakinan Pak Edison? Terima kasih Pak Ya, silakan Pak yang Edison. diberikan. Saya agak terharu kalau mengingat Orang tua. masa lalu. Mendidik dengan disiplin dan selalu membawa ke gereja. Walaupun waktu itu belum ada sekolah minggu. Nah, itu. Disiplinnya itu kami anak ada 9, saya anak keempat. Tiap pagi jam 5 harus sudah bangun dan masing-masing dikasih kerjaan. Ada yang bagian masak, ada yang bagian nyuci, Ya. ada yang bagian nyapu halaman, nyapu rumah. Gitu. Jadi saya salut sama didikan. Kalau Pak Edison dikasih tugas apa itu? Digilir. Oh, digilir. Oh ya. Mungkin minggu ini bagian nyuci pakaian, minggu depan nanti udah pakai bagian masak. Ya, Gitu. oke. Jadi saya salut sekali didikannya ibu terutama. Ya. Dan oleh karena itu dipesan setiap bekerja harus berdoa dulu. Dan bangun tidur berdoa, mau makan terutama berdoa. Jadi pesan itu saya selalu ingat setelah saya merantau. Dan di kampung kami itu nggak ada SMA Pak, hanya SMP. Jadi SMP harus merantau. Oleh karena saya harus sekolah ke Medan dan pesan bapak karena saya lihat pinter nukang-nukang waktu di kampung, disuruh ambil STM aja. Saya ambil STM dan saya selalu bersyukur. Di STM juga tidak bisa dapat yang unggulan karena masalah uang katanya. Saya dengar. Masuk sekolah STM di Medan, saya pilih waktu itu di bagian sipil pembangunan ya kan. Ternyata seminggu ditendang ke bagian yang tidak populer, di bagian mobil diesel kan jarang diesel. gitu. Jadi karena saya katanya mungkin karena udah kebanyakan murid jadi harus dipindah. Ya saya nggak pernah mengeluh. Akhirnya tamat, ya tidak pintar sekali. Terus saya dapat bekerja di suatu perusahaan besar, BUMN, dimasukkan sama Om memang. Saya dipercaya sama perusahaan ini untuk merintis suatu proyek di daerah perbatasan Sumatera Utara sana. Di sana saya
dapat tetap dekat sama Tuhan, saya berkenalan dengan 3 orang pemuda yang orang sana. Saya rangkul. Saya nggak tahu kalau mereka rupanya walaupun saya baik, mereka masih mencoba. Setelah mereka cita-cita bahwa mereka nggak saya dengar kalau cita-citanya mereka itu mencoba kepada saya dan katanya nggak mempan. Itu Bang Edison tuh ada cahaya lindungin dia. Loh, saya kaget, kok cahaya apa? Saya nggak minta sama Tuhan kok. Akhirnya saya percaya ternyata Tuhan lindungin kita dalam segala hal. Jadi luar biasa ya. Dari orang tua yang mendidik untuk berdoa, hidup di dalam Tuhan, Amin. disiplin dalam bekerja, Pak Edison terinspirasi dan terbentuk dari itu. Amin. Sehingga terus berdoa mengandalkan Tuhan. Akibatnya justru dalam bekerja juga tadi terinspirasi disiplin kerja macam-macam. Amin. Orang pun yang tidak suka, punya niat yang buruk, ternyata tidak bisa berbuat apa-apa karena pelindungan Tuhan tadi ya. Amin. Pelindungan Tuhan. Nah, inilah sebuah kisah yang menarik. Kalau saya ingat dari Amsal 23 ayat 22 Pak Edison, dikatakan dengarkanlah ayahmu yang memperanakkan engkau dan janganlah menghina ibumu kalau ia sudah tua. Jadi memang mendengarkan orang tua kita dan ajarannya, didikannya ini sangat penting, sahabat Morning Grace. Karena terbukti dalam kehidupan kita, kalau kita mentaati, mendengarkan nasihat orang tua, ada saja yang menjadi nasihat itu lalu akan menjadi sesuatu mutiara kehidupan kita. Yang seperti yang dialami Pak Edison. Dalam Amsal 23 ayat 25, biarlah ayahmu dan ibumu bersukacita. Biarlah beria-ria dia yang melahirkan engkau. Orang tua akan bersukacita kalau kita hidup dengan baik, takut akan Tuhan, dan penyertaan Tuhan itu menjadi nyata. Nah, jadi kan ngomong-ngomong tadi kan orang tua yang mendidik Pak Edison. Pak Edison sendiri bagaimana nih mendidik anak-anak nih? Ya, terima kasih. Kalau saya juga mendidik mereka disiplin, karena sudah nurun dari orang tua tadi. Dan coba setiap jam 5 mereka juga udah bangun, tapi nggak saya kasih kerjaan Pak. Saya sayang, nggak mau ikut tiru terlalu kerasnya itu. Jadi mereka siap-siap untuk sekolah saja, sampai mereka puji Tuhan ya berhasil semua. Dan sempat waktu anak saya yang laki-laki yang nomor 3 ini, yang nomor 1, 2 kan perempuan. Itu yang 1, 2 dapat beasiswa di habis tamat SMA-nya. Yang ketiga ini waktu SMP, sebelum dia keluar merantau, dia kedapatan sama saya malam-malam jam 10 masih main basket. Dia telepon, Pak, siapa yang jemput saya? Saya ngangkat habis, karena saya waktu pulang dari gereja, habis di majelis. Siapa yang ngantar tadi? Bang Coki. Oke, saya suruh jemput, langsung saya marahin. Kamu milih jadi orang pinter apa pemain basket? Pas dia pulang jam 10 malam itu. Milih jadi orang pinter, Pak. Kalau milih jadi orang pinter, jam 7 sudah di rumah belajar. Kalau mau jadi pemain basket, biar tak kirim sekolah ke NBA sana katanya. Basket tak sambel. Jadi, ya Pak. Jadi mulai itu ya tidak lagi ikut. Karena saya tahu anak itu dididik kan harus jam 7 sudah belajar. Waktunya belajar. Boleh main basket tapi sebelum jam 7 saya bilang gitu. Boleh main basket. Ya puji Tuhan, dia nyata sekarang ya sudah berhasil menjadi penerbang F-16. Waduh, jadi penerbang F-16 ya? Iya, base-nya di Pekanbaru. Jadi bekerja di Angkatan Udara Indonesia ya? Nah itulah, karena anak mendengarkan didikan orang tua. Amin. Kan gitu kan? Ya, Amsal 1 ayat 8, hai anakku, dengarkanlah didikan ayahmu dan jangan menyia-nyiakan ajaran ibumu. Jadi memang buat generasi muda, kita mendengarkan didikan orang tua itu penting. Karena didikan orang tua seringkali menjadi cahaya dan terang menjalani hidup kita. Dan apalagi kita orang tua, jangan lupa tugas kita mendidik anak-anak kita. Nanti yang dikatakan di dalam Amsal 10 ayat 1 akan menjadi nyata dalam hidup kita. Anak yang bijak mendatangkan sukacita kepada ayahnya, tetapi anak yang bebal adalah kedukaan bagi ibunya. Jadi anak yang bijak membawa sukacita orang tuanya, dan anak yang bebal membawa kedukaan bagi orang tuanya. Nah, mari
sebagai orang tua kita juga melakukan yang terbaik. Pengalaman-pengalaman Pak Edison dan pengalaman-pengalaman Bapak Ibu dan kita semua akan menyatakan bahwa orang tua yang mendidik anaknya dengan baik, membawa anaknya takut akan Tuhan, membuat mereka makin menikmati kehidupan yang baik di masa mendatang. Itulah warisan terbaik yang kita bisa bagikan sebagai orang tua kepada anak-anak kita. Ya, Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur karena pekerjaan Tuhan hebat melalui keluarga-keluarga, melalui keluarga kami, melalui anak-anak kami. Terima kasih untuk orang tua yang baik yang membawa kami mengenal Tuhan. Biarlah orang tua kami terus aman dalam perlindungan Tuhan. Bahkan kami juga menyerahkan orang tua yang kami kasih yang sudah mendahului kami. Biarlah beliau-beliau ada dalam kebahagiaan yang abadi di sana di rumah Bapa yang kekal. Amen. Tuhan, kami serahkan hari ini dan selanjutnya dalam tangan-Mu. Biarlah kami sebagai orang tua, sebagai generasi muda, sebagai siapapun kami, belajar untuk mendidik kami dalam takut akan Tuhan dan hidup dalam kebenaran. Terima kasih Tuhan. Amin. Sahabat Morning Grace, terus hidup ikut jalan Tuhan. Amin. Amin. Kau rasa gelisah di hatimu, bila kelam kabut tak menentu hidupmu, ingat masih ada seorang penolong bagimu. Yesus tak pernah jauh menggodai hatimu, bila sengsara menimpa keadaanmu, ingat Yesus takkan pernah jauh darimu. Dia selalu pedulikan kamu, berseru memanggil namanya, berdoa Dia akan segera menghampiri dirimu. Percaya Dia tak jauh